Halo, kembali lagi bersama saya Yesi. Pada video part ketiga ini, saya akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Ini adalah part ketiga dari video ISPT PPh Badan. Oke, pertama-tama kita lihat di sini ada data keuangan PT MNF Pesona Indonesia. Data keuangan ini sebelumnya bisa langsung kita copy ke Excel seperti ini di kolom akun dan komersil. Kita copy paste saja, kemudian kita lihat keterangan data-data yang terkait dengan laporan keuangan, dengan biaya-biaya maksud saya. Ini adalah sebagai data untuk kita melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Kita lihat yang pertama, itu ada pencadangan. Oke. Untuk retur penjualan kita koreksi positif sebesar 180 juta berdasarkan data yang tadi. Kemudian kita lihat lagi kembali datanya. Untuk yang kedua, untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga, namun yang terrealisasi adalah 230.904. Maka kita yang masuk dalam yang boleh dibiayakan hanya sebesar 230.904 tersebut. Sisanya akan dikoreksi negatif. Kemudian hasil penjualan bersih di fiskal menjadi 46.771.000.000. Kemudian kita lihat lagi data berikutnya yang selanjutnya. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500.000, kemudian lembur dan juga tunjangan makan dan juga bonus yang dicadangkan. Nah, ini untuk PPh 21 dan juga bonus yang dicadangkan itu tidak bisa dibiayakan, sehingga kita harus mengkoreksi biaya untuk PPh 21 dan juga bonus yang dicadangkan. Berarti kita akan melakukan koreksi. Kita kembali ke file Excel-nya. Oke, kita lihat di biaya gaji dan tunjangan, kita koreksi penjumlahan dari PPh 21 dan juga bonus yang dicadangkan. Kemudian lanjut, dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket uang saku 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan. Ini tidak boleh dibiayakan atau dibebankan sebagai biaya, sehingga harus dikoreksi positif karena hal tersebut untuk pribadi dari pemimpin perusahaan. Jadi kita bikin di koreksi positif. Kemudian lanjut, dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta, sewa komputer 30 juta, dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Hingga sewa mes buat karyawan ini tidak dapat dibebankan karena bukan termasuk operasional perusahaan. Maka kita akan koreksi positif sehingga akan mengurangi biaya. Kemudian kita lanjut. Untuk biaya perawatan dan perbaikan itu dikoreksi sebesar 30 juta. Nah, untuk
Dalam biaya perawatan ini, biaya yang digunakan untuk pemeliharaan mes dan rumah pimpinan itu tidak bisa dibiayakan sehingga akan dikoreksi positif sebesar 30 juta. Kemudian lanjut biaya berikutnya, ada biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar normatifnya hanya sebesar 290 juta, sehingga yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah hanya sebesar 290 juta dan sisanya akan dikoreksi positif. Nah, dikoreksi positif sebesar 10 juta. Nah, kemudian dalam biaya pajak dan retribusi itu untuk PBB 450.000, PBB pabrik 25 juta, terus ada SKPKB, PPH dan juga STP denda. Nah, untuk biaya pajak itu untuk biaya PPH dan juga denda dan sanksi tidak boleh dibebankan sebagai biaya sehingga harus dikoreksi, dan yang boleh hanya PBB dan juga PPN. Kemudian lanjut, dalam biaya listrik dan telepon terdapat komunikasi pasca bayar direksi sebesar 18 juta untuk direksi, telepon kantor 25 juta dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran sehingga harus dikoreksi. Sisa yang tidak terdapat bukti pembayaran itu tidak dapat dibebankan sebagai biaya sehingga harus dikoreksi. Dan juga biaya telekomunikasi pasca bayar untuk direksi itu harus dikalikan 50%, 50%-nya dapat dibebankan dan 50% lagi tidak. Kemudian dalam biaya lain, kita masuk ke biaya lainnya. Nah, kalau untuk di biaya lain-lain ini, kita lihat untuk sumbangan kebakaran di Tambora 25 juta tidak bisa karena sumbangan itu harus ke lembaga tertentu, lembaga sosial. Kemudian biaya penelitian di Aceh boleh karena masih dalam wilayah Indonesia, dan yang tidak terdapat bukti pendukung itu tidak boleh dijadikan atau tidak boleh dibebankan sebagai biaya, sehingga itu harus dikoreksi positif. Kita lihat lagi udah datanya. Nah, maka untuk data-data tertentu tadi mulai dari nomor 1 sampai 12 kita sudah koreksi. Nah, kita sudah melakukan koreksi fiskal tadi, mulai dari HPP, harga pokok penjualan, kemudian biaya-biaya lainnya, kemudian tadi udah dikoreksi biaya gaji, transportasi, dan lain-lain, sampai ke bawah. Untuk penghasilan dari luar usaha dan juga biaya dari luar usaha tidak ada koreksi, sehingga didapatlah laba neto fiskal sebesar 7.556.778.400. Ada selisih dengan laba neto komersil karena telah dikoreksi. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke formulir kelampiran 1, formulir 1771 B1. Kemudian di sini kita akan isikan peredaran usahanya. Jadi saya isikan peredaran usaha itu, kita lihat dari ini, dari file Excel rekonsiliasi tadi kita lihat, kemudian tinggal di copy paste, kemudian masukkan HPP-nya juga, semua harga pokok penjualannya. Nah, dari sini kita lihat jumlahnya.
kita jumlahkan. Penghasilan dari luar usaha tinggal di copy paste. Oke. Kemudian kita lanjut ke halaman 2-nya. Nah, di sini ada koreksi fiskal, penyesuaian fiskal positif. Nah, di sini kita bisa masukkan dari file Excel yang tadi yang telah kita buat. Ini dari data-data tadi telah kita pindahkan ke file Excel-nya, telah kita lakukan. Nanti kita buka Excel-nya lagi. Kemudian kita akan melakukan pengelompokan untuk koreksi fiskal agar mempermudah dalam inputnya di ISPT. Nah, jadi koreksi fiskal yang di ISPT ada pengelompokannya, itu seperti yang A untuk cadangan biaya, yang B kemudian sampai ke bawahnya itu tinggal kita lakukan pengelompokan di file Excel, kemudian nanti tinggal memasukkan per kelompoknya sehingga lebih mudah lagi. Nah, ini retur penjualan, diskon penjualan itu termasuk di 5B, kemudian begitu seterusnya. Kemudian kita masuk lagi setelah dikelompokkan tadi, ini seperti ini. Kemudian kita sudah jumlahkan per kelompok berapa dia jumlahnya, di yang 5B berapa, 5A gitu. Baru tinggal kita masukin satu persatu per kelompoknya. Begitu juga untuk yang negatifnya. Setelah semuanya selesai di input, maka kita bisa simpan. Saya lupa record untuk yang negatifnya karena ada kesalahan sebelumnya. Tapi nanti caranya tinggal dimasukkan, kemudian kita tinggal pilih simpan. Sekian video part 3, sampai ketemu di part selanjutnya.